Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga mampu menjalankan ibadah puasa dengan nikmat, dengan mudah, dengan menggembirakan bahkan. Semoga insya Allah puasa yang kita jalankan ini, kita mencapai tujuannya. Manusia yang bertakwa dengan modal iman. Di situ kita bicara kualitas puasa. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita sekalian, wa innallaha lama'al muhsinin, bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama, menolong, memudahkan urusan orang-orang yang melakukan ihsan. Apa itu ihsan? Selalu berupaya berbuat melebihi standar formil. Dan ini tidak mampu dilakukan bagi orang yang berselera kecil, berselera rendah. Itulah sebabnya seluruh ibadah dalam Islam itu selalu standar awalnya orang yang beriman, yang cenderung naik. Nah, pagi ini kita mengangkat tema menjaga kualitas puasa. Yang dimaksud kualitas itu memang ada yang standar, pasti ada yang di atasnya, bahkan ada yang lebih di atasnya lagi. Ini kualitas namanya. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi kualitas puasa yang kita laksanakan ini itu akan tergambar dalam cara kita dan kedisiplinan kita memelihara dan menjauhi hal-hal yang kita paham bisa mengganggu, bahkan bisa mereduksi, menurunkan kualitas daripada ibadah puasa kita. Izin pemirsa sekalian, saya ambil dulu motivasinya. Ujung ayat yang saya sebut tadi itu, wa innallaha lama'al muhsinin, itu berawal dari, dia terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman seperti ini. Walladzina jahadu, orang-orang yang senantiasa berupaya, selalu ada himmah, tidak tenang, tidak merasa puas, tidak cukup dengan kualitas yang ada, itu saja. Apalagi puasa yang kita lakukan setiap tahun sepanjang usia kita ini. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha meningkatkan kualitasnya di jalan saya, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan-jalan maksudnya banyak jalan.
Kata subul di situ jamak dari kata sabilun. Sabil itu jalan. Subulana, subul banyak jalan. Apa artinya? Orang yang mau meningkatkan kualitas dirinya, termasuklah ibadah puasa yang kita amalkan ini, kalau mau menjaga, maka Allah akan tunjukkan kepada kita banyak jalannya. Boleh jadi ada jalan yang berat, sulit itu Ustaz, kualitas puasa tertinggi itu. Iya, kita menganggap itu sulit karena upaya yang kita mau jalankan yang standar saja. Nah, saya lanjutkan dulu ayatnya. Disitulah kita temukan sambungan ayat wa innallaha, sesungguhnya Allah bersama lama'al muhsinin. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita mau ada semacam peningkatan melaksanakan puasa, saya akan sebut agar kita tahu kualitas puasa kita itu di mana. Baru kita jaga, bagaimana caranya menjaga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali dengan sangat cantik memaparkan kepada kita seperti ini. I'lam, ketahuilah semua, saya, berindividu kita yang seluruhnya puasa ini, seluruh kalian berpuasa. Siapa yang terbaik? Ayo lihat ini klasifikasinya. An-nasiyama, bahwa puasa itu thalathu darajatin. Ada 3 derajat, ada 3 tingkatan, ada 3 posisi. Kita lihat kita di posisi mana nanti. Yang pertama kita sebut dengan saumul am, saumul umum. Tapi izin pemirsa, kita elaborasi setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dan muslimat, shoimin, shaimat. Kita lanjut sedikit. Al-Ghazali menegaskan seperti itu bahwa ada 3 tingkatan derajat puasa kita atau kualitas puasa kita itu. Yang pertama shaumul umum. Apa itu shaumul umum? Puasanya umum, awam. Kualitas pertama nih, bahwa kafful batani wal faraji anis syahawati, mampu menahan perutnya dari syahwatnya. Jadi perut dan kehormatannya dari memperturutkan syahwat. Kalau ini pemirsa sekalian, kita sudah bisa ini. Kita sudah hebat, istilah kita ya. Ikhlas memajukan waktu makan pagi jam 7 ke jam 4 subuh. Pada saat kita belum butuh makan. Sebaliknya, kita mengundur waktu makan siang, di biasanya jam 1 menjadi jam 18. Kalau ini seluruh kita amalkan, ini derajat pertama. Tapi rasa-rasanya menjaga yang kita istilahkan kualitas lebih, belum. Semua mampu kalau ini. Ini shaumul umum. Ada puasa kedua menurut Al-Ghazali, wathani shaumul khusus. Orang lain biasa istilahkan khas. Tapi redaksi Al-Ghazali, shaumul khusus. PIP, very important person menurut istilahnya, istilah kerennya. Apa itu? Kaful batani wal farj anis syahawati wa anil athami. Dia mampu meninggalkan hal-hal yang berpotensi dosa. Potensi dosa. Dia tahu, ini kalau saya lanjut bisa berdosa ini. Maka dia langsung cut. Dia sudah memang punya kesiapan, dia punya pandangan. Di telinganya juga ada. Karena seluruh hal yang bisa membawa kita kepada dosa ada di mata, ada di telinga, ada di tangan, seluruhnya. Maka kita contohkan pemirsa.
Orang tingkatan khusus ini, misalnya di media kita ada berita yang berpotensi fitnah, ghibah. Dia sudah kuat bentengnya. Dia sudah ingat bahwa ada ayat Allah bahwa alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang mau meningkat itu, dia sudah luar biasa karena ada dalam kelas umum tadi. Tapi rasa-rasanya kalau umum ini masih berdesakan orang, saya mau yang di atasnya. Di warung saja pemirsa sekalian, kita mau ada ruang khusus. Kalau terlalu full, orang ini mau alladzina yastami'unal qawla, kalau dia mendengarkan ucapan-ucapan, berita-berita, hal-hal yang dia rasakan mengganggu batinnya, ketentraman batinnya, ini kayaknya ndak nyaman ini, fitnah ini, riba ini, maka dia terapkan fayattabi'una ahsana, dia hanya mengikuti yang baik. Ini kualitas kedua. Yang ketiga, saumul khususil khusus, PPIP kalau istilah kita. Apa itu? Kaful batani wal faraji anil syahwati wa anil athami, yang tingkat kedua tadi. Kemudian kelas 3 ini, dia juga mengklaim atau menganggap dirinya kurang afdal puasanya. Kualitasnya turun kalau dia mengingat selain Allah dan hari kiamat. Di bulan Ramadan makin hari makin sibuk dengan urusan dunia. Waktu ngajinya tidak ada, waktu zikirnya, waktu istighfarnya makin tidak ada. Kelas 3 ini dia anggap belum bagus kualitas puasanya. Saya ilustrasikan pemirsa sekalian. Kita pada sebuah momen, ada pertunjukan lah misalnya, live musik, atau MTQ, atau apa saja, yang kalau umum begitu berdesakan, itu orang umum. Tapi kelas khas, kelas PIP, yang oleh Al-Ghazali kalau dalam kualitas puasa diistilahkan khusus, dia orang yang dibuatkan jalan khusus. Pas acara, dia dimulai. Itu khusus. Dia bilang begini, dia lihat temannya, antri semua. Sudah lama antri. Dia datang, Masya Allah, saya ini tidak antri. Dada teman, dada. Bahkan kadangkala ada yang menyembunyikan mukanya. Kalau di dunia, tapi di akhirat akan bangga. Bagaimana tidak bangga, ribuan orang. Dia punya jalan khusus masuk. Kenapa? Karena kualitas puasanya. Tapi dalam pertunjukan itu, dalam event itu, ada orang yang justru dialah yang ditunggu, yang menyebabkan dimulai atau bahkan diundurnya sedikit acara, dia yang ditunggu. Apa yang membedakan pemirsa sekalian? Karena kualitas perjuangannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berupaya, Allah akan kasih cara. Dalam hal menjaga puasa, kalau ada orang yang sulit menghindari dosa, sulit konsentrasi beribadah kepada Allah, sulit iktikaf, tapi dia sudah berupaya, akan ada orang yang sudah kelas di atas. Inilah di akhirat yang akan menduduki umum, PIP, dan PPIP. Logika sehat kita berkata, pastilah kita mau yang nikmat itu, yang ternyaman itu. Tapi kan juga perjuangannya makin sulit. Itulah sebabnya Allah pakai jahadu. Sama-sama lulus, sama-sama terangkat. Kalau di kampus sama-sama selesai. Tapi dia tidak puas kalau bukan yang disebut namanya. Di akhirat ya kira-kira. Nah pemirsa sekalian, bayangan yang dikasihkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya itu Thalasu Darajatin. Ada bagusnya kita mencoba melihat diri kita. Sisa puasa ini ke depan kita masih bisa memperbaikinya, lebih meningkatkan kualitasnya, bahkan lebih baik lagi. Jangan mundur. Nah, bagaimana pemirsa sekalian caranya? Cara-cara menjaga ini kita akan sebutkan.
Bagaimana cara menjaga kualitas puasa itu? Karena ada peringatan Nabi begini, bahwa kam min so'imin, banyak juga orang yang berpuasa. Banyak. Kam itu kam, betapa banyak. Itu berarti sangat banyak. Laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari syariatnya dia berpuasa itu. Zahirnya dia berpuasa itu. Dia tidak dapat, apalagi mau diistilahkan kualitas. Illal ju'u wal atashu, kecuali hanya haus dan lapar saja yang ia dapatkan. Kenapa? Gambarannya adalah dia, maaf kalau itu yang kita pakai, sembrono perilakunya. Tidak ada kelihatan penghormatan khusus di bulan Ramadan. Ucapan-ucapannya sama dengan di luar Ramadan. Macapa terus. Pokoknya orang-orang tua kita bilang, kenapa itu tidak dijaga-jaga perilaku? Ini bulan Ramadan. Bukankah sudah dikendalikan syahwat untuk lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pemirsa kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara pertama menjaga atau menerjemahkan apa yang digambarkan oleh Al-Ghazali tadi. Yang pertama adalah menjaga mulut dari hal-hal yang tidak membawa faidah. Bahasa Indonesianya, membawa manfaat. Kita rasa, ini meragukan kalau saya ikut bicara tentang ini. Hadis Nabi begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang menikmati statusnya dia bisa berpuasa karena modalnya dia beriman. Bukti kalau dia beriman, dia nikmati status itu. Maka apa perintah Allah? Falyaqul khairan, ucapkanlah yang baik saja. Kalau tidak mampu, auliyasmut, pilihlah diam. Terhormat kalau kita diam daripada membicarakan hal-hal yang tidak menjaga kualitas ibadah puasa kita itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Kaum muslimin dan muslimat, so'imin, so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal menjaga kualitas puasa itu harus diawali dari semangat memang. Ada himmah, ada rasa kerinduan agar ada beda. Orang bilang ada different, harus ada perbedaan. Bukan membeda-bedakan diri dengan yang lain, bukan itu maksudnya. Karena sesungguhnya perbedaan yang paling asli adalah peningkatan pada diri seseorang yang ia sadari. Oh, kemarin kualitas puasa saya pada kelas ini. Rasanya tidak cocok ini kalau kita tidak meningkat sedikit. Itulah perbedaan sesungguhnya. Bukan membedakan diri dengan orang, bukan. Itu perbedaannya di situ itu. Nah, upaya ini salah satunya dari cara berbicara. Bahkan begitu pentingnya bicara yang baik pada saat habis bahan. Jangan yang sia-sia. Nabi perintahkan auliyasmut. Kalau habis bahan, jangan paksa. Bergurau terus. Diam sajalah. Makanya orang tua kita itu sangat bijak ya. Bahkan dibilang diam itu emas. Karena menghindari hal-hal yang tidak baik. Ini yang pertama pemirsa sekalian. Yang berikutnya adalah menjaga pandangan. Ini juga kalau dulu ya agak mudah menjaga pandangan ini. Era-era 90 kita dilahirkan waktu belum terlalu banyak media dan belum sebebas sekarang. Pandangan ini orang puasa itu
terutama lawan jenis misalnya ya, itu di rumah masing-masing. Sekarang bukan lagi sekedar TV, di kamar masuk itu, yang bisa pandangan ini menjadi mendekati makruh. Tantangannya tidak mudah. Jadi kalau kita sampaikan ini menjaga kualitas puasa dari pandangan juga, memang sesuatu yang penting kita sampaikan karena sangat tidak mudah. Sekali lagi dulu, kita yang keluar rumah. Awal-awal 90-an, 2000-an, itu layar TV yang seluruhnya kita tonton. Sekarang dia masuk di depan mata kita, bahkan kadang natutupi mata kita. Di HP maksudnya. Itu ada. Jadi memang mudaratnya kepada orang lain, pahsyanya kepada orang lain, mungkaratnya kepada orang lain memang tidak terasa. Tapi bisa mengantar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nur itu, "Qul lil mu'minina," katakanlah kepada orang yang bangga diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang beriman, terkhusus dalam dia mampu menjalankan puasa, pasti itu karena sudah beriman. Yaghuddu min absarihim, dia akan tundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan, kalau di letter dulu memang ya itu tunduk pandangan begini. Tapi sekarang ya dipilih itu yang mau ditonton. Kan sangat banyak pilihan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya adalah perbanyaklah amal soleh yang kita gandrungi betul. Nabi bersabda, la yazalu ummati, umatku itu senantiasa dalam kebaikan. Saya ambil contoh saja ya. Kalau dia mengawali, menyiapkan dirinya untuk iftar awal dan mengakhirkan sahur. Artinya di sini iftar itu kan ibadah, mendapatkan energi, sahur juga demikian, tapi diisi dengan amal soleh di dalamnya. Dia banyak istighfar kepada Allah, hal-hal yang membuat dia berada pada sebuah alam yang penuh perenungan, penuh penghayatan. Oh, kita dia syariatkan oleh Allah puasa ini kan sebenarnya maksudnya agar kita tenang, tidak terlalu kuat fisik kita ini dalam hal-hal yang mubazir, yang sia-sia. Jadi sibukkan diri dengan amal-amal soleh, bicara, baca Quran. Apalagi memang di bulan Ramadan ini salah satu amal soleh itu selain gerakan yang bentuknya sholat, berjalan ke masjid, memang harus banyak. Termasuk di dalamnya beriktikaf kepada Allah. Apa itu iktikaf? Sebagai amal soleh, lebih khusus pada Ramadan. Memang kalau tidak mampu lagi mengaji banyak, tidak mampu lagi banyak zikir, karena memang fisik manusia itu begitu lemah, begitu dhaif, maka berdiamlah. Khusyuklah kepada Allah, niatkan, ya Allah, saya mengakui kekuasaan-Mu. Saya menjalani hidup ini atas takdir-Mu. Alhamdulillah kamu hidupkan kami, ya Allah. Iktikaf itu aja. Iktikaf sejatinya memang tidak banyak melakukan hal-hal yang menyibukkan diri dan fisik. Bahwa boleh sholatnya, boleh zikirnya, iya. Tapi aslinya iktikaf, yang lain itu menjadi pengantar. Iktikaf ini maksudnya menjadi fokus, ingatan, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Meniatkan diri beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari upaya menjaga kualitas ibadah puasanya orang-orang yang beriman. Pemirsa sekalian, cukup terbatas yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian, lebih khusus kepada pribadi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.